يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الشرور ويوم المغفر. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Adapun judul khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi adalah keindahan di hari Idul Fitri. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi جعل هذا اليوم العيد وسعادة للمسلمين وخاتم به شهر رمضان المبارك الذي كتب به الصيام للمؤمنين وأنزل به القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kumandang takbir, tahmid, tasbih dan tahlil bergemuruh bertalu-talu di penjuru negeri, membesarkan dan memuji asma ilahi sebagai bukti cinta hamba yang hakiki, pertanda kemenangan di hari yang fitri, seraya berharap ridho di hari yang abadi. Sejenak, marilah kita bertafakur dan bersyukur betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala kesempurnaan hidup, baik di dalam diri maupun yang ada di sekitar kita. Dataran luas menghijau, lautan dan pulau terbentang tak berhujung, gunung perbukitan tinggi menjulang, hamparan tumbuh-tumbuhan subur beraneka ragam. Bahkan perut bumi pun menyimpan begitu banyak anugerah Allah yang bernilai materi. Semuanya tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, maka terpanjatkanlah doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan
kita, kekasih Allah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan seluruh ahlul baitnya, dan para umatnya yang selalu rindu berjumpa dengan beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mimbar mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sepenuh hati melaksanakan perintah Allah dan berupaya sekuatnya untuk menjauhi larangannya. Karena pada hakikatnya hari raya adalah anugerah dan karunia Allah kepada hambanya yang bertambah kualitas keimanan dan ketakwaannya, bukan bagi manusia yang mempunyai baju baru, perhiasan baru, serta bukan bagi yang memiliki rumah dan kendaraan baru. Sebagaimana dikatakan para ulama, hari raya bukan untuk mereka yang berhiaskan diri dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi untuk mereka yang mendapatkan ampunan. Memang benar jemaah sekalian, hari ini tidak ada larangan untuk berpakaian serba baru, juga berhias diri. Memperindah diri di hari raya merupakan kesunahan yang dianjurkan dalam agama kita selama dalam batasan jalur syariat. Akan tetapi, hendaknya itu bukan menjadi tujuan kita dalam berhari raya. Hendaknya pakaian baru yang kita kenakan menjadi cermin dari hati kita yang baru, yang bertekad dan berniat untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan hendaknya keharuman parfum dan keindahan hiasan yang kita kenakan menjadi cermin dari keharuman dan keindahan hati serta perangai kita. Sangatlah pantas jika kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, "Kullu yawmin la yuslahu fihi fahuwa aid." Tiap-tiap hari yang dilalui seorang mukmin tanpa melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah hari raya. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh sukacita ini, dalam suasana bahagia penuh syukur, dengan wajah ceria berbalut bahagia, serta hati yang kusuk tertunduk sedih, semua bersatu pada padu merasakan indahnya persaudaraan sesama muslim. Satu dan lainnya saling berjabatan tangan dengan memancarkan senyuman bahagia. Sangat saudara saling mengunjungi disertai berbagi rezeki. Rakyat dan pemimpinnya saling mendoakan. Pemimpin kepada rakyatnya saling mengasihi. Sungguh suatu potret indah di hari raya yang harus kita aktualisasikan pasca Ramadan. Terlebih masyarakat Boroang Mongondo, khususnya kota-kota Mopagu, sangat menjunjung tinggi falsafah daerah warisan para leluhur. Moto Tompiaan, Moto Tabian, Moto Tanoban, dengan makna saling memperbaiki, saling menyayangi, dan saling mengingatkan. Boleh saja kita berbeda dalam prinsip dan pengalaman, berselisih dalam pandangan, renggang dalam persaudaraan. Jika demikian itu tak dapat dipertemukan, maka agama dan budaya merupakan solusi untuk mempersatukan. Karena kita adalah manusia yang beragama, yang hidup di daerah yang menjunjung tinggi nilai keluhuran budaya dan adat istiadat, serta bersandarkan pada hukum syariat. Demikian pula jamaah yang memenuhi tempat ini datang dengan ragam perbedaan dan kondisi batin yang berbeda-beda pula. Tatkala ditinggal anggota keluarganya karena wafat, serta tak semua orang dapat merasakan hangatnya pelukan orang tua dan ciuman lembut tangan cinta kasihnya. Sekiranya ini menjadi kerinduan yang mendalam, maka lewat doa tulus ikhlas kami titipkan agar Allah senantiasa merahmati orang tua dan keluarga kita semua, baik yang masih hidup maupun yang terbaring di liang kuburnya. Begitu indah dan mulianya hari raya ini, semua luapan kebaikan dan kebahagiaan akan terpancar di hari ini. Akan tetapi seyogianya pada hari ini kita tidak
bergembira ria dan berpesta pora sehingga melupakan hakikat yang sebenarnya dari hari raya itu sendiri. Betapa banyak orang yang menghabiskan malam hari raya dan siangnya di tempat-tempat maksiat. Mereka mengisi hari raya dengan mabuk-mabukan, minum minuman keras dan seterusnya. Mereka lupa bahwa hakikat hari raya adalah peningkatan iman dan ketakwaan, peningkatan ibadah dan ketaatan, dan bukan peningkatan dosa dan kemaksiatan. Semoga hal ini terjauhkan dari lingkungan kita sehingga suasana hari yang fitri dan suci ini benar-benar terasa dan semakin hidup di tengah-tengah kemajemukan dan keragaman hidup bersosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Banyak pesan dan kesan yang tentunya melekat di hati kita. Hari kemenangan Idul Fitri yang pagi ini kita rayakan ibaratnya adalah sebagai puncak proses daur ulang terhadap perjalanan rohani kita. 11 bulan sebelumnya kita telah menempuh perjalanan hidup, mendaki menyelesaikan permasalahan, menurun menikmati keberhasilan, berlari mengejar kesuksesan dan berdiam diri menyesali kegagalan. Puasa Ramadan hingga zakat fitrah yang telah dilaksanakan adalah ibarat tangga yang terus mendaki, berjuang menuju puncak untuk mengantarkan rohani kita ke tempat yang tertinggi, yaitu fitrah. Fitrah adalah kesucian dan kebersihan jiwa yang merupakan modal utama untuk melangkah meneruskan perjalanan hidup. Maka patut disayangkan jika jiwa yang sudah bersih di hari raya ini terkotori dengan perkara yang tidak berguna, apalagi yang berbau maksiat dan kejahatan. Jika sekiranya maksiat terus bertebaran, dibiarkan tanpa ada rasa peduli, bahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hilang di hati kita, maka dipastikan ujian dan permasalahan hidup yang sedang dihadapi akan terasa sulit dan menghimpit. Maka untuk mencegahnya adalah dekati, cintai Allah dan Rasulnya, tegakkan syariatnya, hadirkan dakwah Islam di tengah kehidupan kita, dan cintai sesama muslim tanpa terkecuali. Jemaah sekalian, jika hal ini mampu kita wujudkan, yakin dan percaya semua permasalahan hidup akan mudah teratasi. Sedih berganti ceria, bisa menjadi bahagia, takut kembali menjadi berani, sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau annahum amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa man yattaqillahu yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan waktu terbaik bagi setiap mukmin untuk menjadi pribadi yang luhur, yang mendapat melahirkan peningkatan nilai spiritual dan sosial seseorang, di mana setiap mukmin mampu mengekang hawa nafsunya, menahan lapar juga dahaga, dan menghidupkan ibadah di siang dan malamnya, serta membangun silaturahmi senantiasa terjalin. Demikian pula Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar dan peduli terhadap sesama. Betapa tidak, setiap hari kita sabar untuk meninggalkan makan dan minum dan bergaul dengan istri untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita merasa lapar, di saat itu pula kita tersadarkan akan jeritan fakir miskin. Bahkan hari ini pun, di saat orang-orang sedang bergembira merayakan hari raya Idul Fitri dengan beraneka hidangan yang lezat, mereka masih saja merasakan kelaparan di bulan puasa ini. Kita sedang mencoba untuk memahami kelaparan mereka, ketiadaan mereka, karena kita sedang berpura-pura menjadi mereka tanpa sedikit pun menjadi mereka. Kita berbuka dengan kemewahan, sedangkan mereka tetap seperti apa adanya. Kita hanya menunda lapar, sedangkan lapar ada di setiap tarik napas mereka.
Bahkan kita gemar berbelanja makanan untuk berbuka tanpa berbagi rezeki kepada mereka yang tidak berpunya. Padahal di sana ada kepala keluarga yang bingung ketika anaknya bertanya, kita besok makan apa? Terkadang kita hanya mampu mendengarkan makna puasa melalui mimbar ceramah, sehingga kehadiran kita setiap ibadah sebatas menunaikan kewajiban belaka tanpa memahami esensi kehidupan bersosial. Sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ilaihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai kamu mencintai sesama seperti mencintai diri kamu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, maka hari ini merupakan panen raya dan semua usaha yang kita lakukan sebulan lamanya menaruh harap semua amal ibadah kita selama Ramadan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari suci ini kita benar-benar mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya, dan semoga dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian indahnya Ramadan menjadi dambaan setiap mukminin. Rindu kelak dipertemukan dengan Ramadan kembali, namun tak ada jaminan bakal bersua lagi. Rintihan sedih yang terasa di hati setiap mukmin karena harus berpisah dengan Ramadan. Mereka sadar bahwa manusia tidak hidup selamanya di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Kaya, miskin, tua, muda, pejabat hingga rakyat jelata, semuanya akan mengalami hal tersebut. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau menundanya sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput setiap nyawa manusia tiba-tiba, di mana saja dan kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Maka benarlah yang dikatakan oleh Imam Syahid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kata beliau, janganlah engkau menangis dengan kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Tetapi menangislah engkau karena takut ketika Ramadan itu kembali lagi, sedangkan engkau telah pergi ke liang kubur. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bagi kita yang telah mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan dengan puasa yang sempurna, maka pada pagi hari ini kita telah bersih dari segala dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufiran lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selebihnya juga di hari Idul Fitri ini perlu kita hayati dan tak boleh dilupakan adalah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni kecuali setelah ia meminta maaf kepada orang tersebut. Sekali lagi, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada sesama manusia kecuali kita meminta maaf terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, momentum hari raya, hari yang semua orang bergembira ini, menjadi titik balik perbaikan kerukunan hidup bersosial. Marilah kita pergunakan untuk saling maaf dan maafkan, dan bersilaturahmi untuk menjalin hati kembali yang mungkin sempat terendam dan retak, baik disebabkan lisan maupun perlakuan kita kepada sesama saudara, tetangga, karib, kerabat. Mukmin sejati niscaya mampu menjalin silaturahmi dalam keadaan apapun, baik secara langsung maupun tidak, disebabkan jarak dan waktu, bahkan jika dimusuhi sekalipun, serta diasingkan ke ujung dunia manapun, pasti dia masih mampu menghadirkan cinta dan kasih sayang, karena ia memahami hakikat silaturahmi. Baginya tidak ada penghalang untuk bersilaturahmi, bahkan tidak boleh ada halangan untuk bersilaturahmi
silaturahmi biarpun jasad tidak dipertemukan, kesempatan tidak didapat, dan kezaliman selalu diucapkan seperti yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal wasailu bil muhami, walakin al wasilah alladhi idza qati'at rahimu wasallallahu. Bukankah menyambung silaturahmi adalah dengan membalas kebaikan seseorang? Kan tetapi yang dimaksud menyambung silaturahmi itu adalah jika hubungannya diputus, maka ia memulai untuk menyambungnya. Hadis riwayat Ahmad. Begitu pula sebaliknya, hati yang kotor, iman yang keropos, dalam keadaan apapun ia akan selalu menyimpan dengki, benci, dan dendam kepada sesama. Kendati kunjungan, reuni, dan beralam silaturahmi zahir dihadirkan, bahkan bisa jadi kunjungan silaturahmi tersebut akan menjadi sebab saling menggunjing saat berpisah, menjadikan sebab saling bermusuhan, karena semua itu dilakukan hanya kegiatan rutin dan basa-basi sosial semata tanpa adanya kesadaran akan makna silaturahmi batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari uraian khutbah di atas, kiranya dapat dipetik hikmah bahwa segala kebaikan dapat terwujud di tengah interaksi sosial dan aktivitas kita sehari-hari. Selama iman dan takwa masih bersamayang di hati kita, jika seseorang menginginkan kebahagiaan, ingin berjiwa tenang, maka hendaklah jadikan Allah dan Rasul-Nya adalah tujuan hidupnya. Mari kita tata kehidupan ini agar senantiasa lebih baik lagi dengan mengembangkan semangat Ramadan yang telah dijalani, agar ke depan kehidupan dan lingkungan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, serta menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, sehingga mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil adim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم افعل البلاء والغلاء والوباء والبأس والمنكر والسيئة ومختلفات والسيدين والمحان والظهار منها وما بدا البلدين إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. Saudaraku sekalian, kembalinya dari tempat ini, jemputlah kedua orang tua kita, seandainya beliau berdua masih hidup. Peluklah mereka sebagaimana pelukan kasih sayangnya tatkala kita masih bayi. Jangan sia-siakan suasana sukacita untuk meminta maaf kepada keduanya. Berbuatlah yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Rasa lelah, letih, lapar tak sedikit pun mereka tampakkan. Semuanya dikorbankan untuk memenuhi sesuap nasi
dan setetes susu bagi kita. Cinta kasih dan pengorbanan keduanya tak mengenal pamrih. Semuanya tulus murni mereka curahkan hanya untuk kita anak-anaknya. Hari ini kita masih bisa berhari raya bersama mereka. Suatu saat nanti perpisahan itu pasti, jamaah sekalian, perpisahan itu pasti akan tiba. Jangan biarkan mereka menangis karena kedurhakaan kita, tapi gantilah dengan kebiasaan karena telah melahirkan kita. Maka mereka tersenyum di akhir kehidupannya, tersenyum karena ketaatan kita, tersenyum karena perhatian kita. Jika kita membentak mereka, menyakiti perasaannya sehingga membuatnya menangis, maka hari ini kami meminta ampunan dan maafnya. Wahai ayah, tak terhitung berapa banyak tetesan keringat yang telah kau curahkan untuk membesarkan kami. Waktu dan tenaga telah engkau korbankan untuk kebahagiaan kami. Saudara sekalian, genggamlah tangan ibunda kita, cium tangan sucinya. Mereka yang selalu siap menderita untuk kebahagiaan kita, mereka yang selalu siap sengsara untuk kesenangan kita, bahkan mati sekalipun, jamaah sekalian. Ibunda kita pertaruhkan antara kelahiran kita. Ciumlah tangannya agar kita tak menyesal. Suatu saat kita hanya bisa mencium batu nisan mereka. Ya Allah, bimbing hati kami agar senantiasa membahagiakan keduanya. Jadikan anak yang soleh, ya Allah, yang dapat mengantarkan mereka bahagia dunia wal akhirat. Jika di antara kami telah ditinggal oleh kedua orang tua, maka jadikanlah kuburan mereka taman-taman surgamu, ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menciptakan kami, Tuhan berhak disembah. Kami bersimpuh dengan penuh dosa, salah dan penyesalan. Kami datang mengetuk pintu maaf, ridhoan dan ampunan-Mu. Betapa sering kami lalai untuk tunduk dan sujud kepadamu. Kami telah disibukkan dengan nafsu dan cinta dunia, ya Allah, sehingga hati kami buta akan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Ya Ilahi Rabbi, Engkau yang maha mulia dan pemurah, sementara kami adalah manusia hina. Adakah yang menyayangi orang yang hina ini melainkan Engkau, ya Allah? Ya Ilahi, Engkau adalah sang pemberi rizki, sementara kami adalah yang diberi rizki. Limpahkan rezeki yang halal dan berkah. Tumbuhkan tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan kami di Kebun Kecil. Hewan peliharaan kami berikanlah keberkahan untuk kami bisa menikmati hasil pemberian, ya Allah. Ya Allah yang maha pemimpin, demi kemuliaan-Mu, tuntun kami dalam segala perkataan, keadaan, dan segala sesuatu yang kami ada di dalamnya dari pekerjaan yang penuh kebaikan. Dan semoga Engkau menghindarkan kami dari setiap kejelekan, kecelakaan, fitnah dan malapetaka yang diakibatkan dari kelalaian dan dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin, serta daerah kami tercinta. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau telah perintahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari sahabat yang buruk dan merusak, serta dekatkan mereka dengan orang-orang yang baik, untuk beri nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah yang maha pelindung, lindungilah pemimpin kami dari segala musibah yang nampak maupun tersembunyi,
yang disengaja maupun tidak. Berkahilah seluruh aktivitas tugas mereka agar bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, sembuhkanlah saudara dan tetangga kami yang sakit, lapangkanlah rezeki, cukupkanlah kebutuhan di hari raya ini. Jadikanlah daerah kami daerah yang subur, makmur, sejahtera lagi berkah untuk kehidupan kami. Ya Allah, kelak suatu saat nanti kami akan berpisah dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang mencintai kami. Jasad dan roh kami akan saling berpisah. Maka izinkanlah ya Allah, agar dihembuskan tarikan nafas terakhir kami terucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba